Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 19 Desember 2020, saya Pendeta Pak Ben Sumitro STH akan mengajak kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Epanglis dari kitab Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati, dengan sukacita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami saat ini untuk mengerti, memahami bagian firman Tuhan ini dengan baik. Demikian halnya hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapi mulut bibir hamba-Mu untuk dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan perikop lahirnya Simson, demikian bunyi firman Tuhan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya. Katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah,
Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang beras dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandangnya. Sedang nyala api itu naik ke langit dan mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi namanya Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat pada ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Orang Kristen yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh putranya Yesus Kristus melalui pengorbanan di atas kayu salib, ya, berarti hidup kita saat ini harus ada dalam firman Tuhan, ya. Karena dengan taat, dengan patuh kepada firman Tuhan, tentunya kita akan hidup, kita akan diberkati, kita akan memiliki kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya. Kita akan dijaga dan dilawat oleh Tuhan. Tapi bagaimana ketika kita tidak berada dalam firman Tuhan? Ya. Ibaratkan ikan, ketika ikan itu kita letakkan di darat, ya, tidak dalam air, maka ikan itu akan sulit untuk bernapas. Pada akhirnya ia akan mati. Tetapi ketika ikan itu kita letakkan di dalam air, tempat di mana ia berasal, tempat di mana ia hidup, maka ikan itu akan hidup. Ya. Begitu juga orang percaya, ketika ia keluar dari firman Tuhan, keluar dari kehendak Tuhan, maka ia akan menghadapi kecelakaan. Ia akan menghadapi, ya, dia akan jauh daripada Tuhan. Tidak ada keselamatan di luar dari Yesus Kristus. Bapak Ibu dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini akan mengingatkan kita kembali bersama-sama, ya, dari kisah Simson yang telah dipilih, ditetapkan oleh
Tuhan untuk membebaskan umatnya, bangsa Israel dari tangan orang Filistin yang sudah bertahun-tahun, dikatakan di sana kurang lebih 40 tahun mereka bermusuhan. Dan Tuhan ingin menyelamatkan mereka, membebaskan mereka. Dan Simson lahir melalui perempuan yang mandul dari istri Manoah dari keturunan Dan. Dan Allah berfirman kepada istri Manoah, bahwa ia akan mengandung dan memiliki anak dan melahirkan. Dan Tuhan selama ia mengandung, selama dalam kehamilan, dia memberitahukan agar dia menjaga dirinya dengan sebaik mungkin, tidak mencemarkan hidupnya dengan minuman anggur yang beralkohol, tidak mencemarkan dirinya dengan makanan-makanan yang haram. Bahkan begitu juga ketika anak itu masih dalam ada kandungan, Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkata, agar rambutnya nanti kelak itu tidak boleh dipotong atau dicukur. Karena ini mau menandakan dia adalah nasir Allah, dia adalah pelayan Allah, dia adalah orang yang akan dipakai, dia akan menjadi orang yang hanya patuh dan taat kepada Allah saja. Dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Nah, oleh karena itu, karena ketetapan ini diberikan oleh Tuhan, aturan diberikan oleh Tuhan, larangan diberikan oleh Tuhan, ini adalah untuk kebahagiaan, demi ibu, istri dari Manoah ini dan kandungannya, demi keselamatan istri Manoah dan bayi yang akan ia lahirkan. Menyangkut kesehatan, itu juga menyangkut masalah sesuatu yang rohani, kekudusan, kesucian di hadapan Tuhan. Karena dia adalah nasir Allah, dia adalah orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kepada kita pun diingatkan kembali bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang telah dibayar lunas melalui penebusan Kristus di atas kayu salib oleh tubuh dan darahnya. Kita sudah dibayar lunas. Kita telah diangkat, ditarik dari kehidupan yang gelap, dari kehidupan keberdosaan kita, menjadi orang yang benar, dilayakkan di hadapan Tuhan, dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, dikembalikan status kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, yang diberikan kasih karunia secara cuma-cuma kepada kita. Dan kita patut bersyukur atas rencana Allah, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh bersuka cita, kita boleh bersyukur atas semuanya ini. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini, khususnya di momen Natal tahun 2020 ini, kita kembali diingatkan untuk merenungi keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita sudah tetap berada dalam firman-Nya? Sudahkah kita mendengar firman Tuhan, mentaati firman Tuhan dengan sebaik mungkin dalam hidup ini? Di dalam kita menghadapi badai cobaan, bahkan di tengah-tengah situasi kondisi COVID-19 saat ini, kita diuji untuk tetap berada dalam firman Tuhan atau tidak. Tapi
saya percaya, kita semua percaya bahwa kita tetap hidup dalam firman-Nya. Kita tetap berpegang kepada firman-Nya. Bahkan kita menyandarkan segalanya ke dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, tetap hidup dalam firman-Nya. Karena dengan hidup dalam firman-Nya lah, kita berpegang kepada firman-Nya lah, kita akan melihat kasih, kebaikan, rencana, keselamatan, berkat daripada Tuhan dalam hidup kita. Bahkan di sepanjang hari ini. Melakukan tugas pekerjaan, kita tetap dalam firman Tuhan. Melakukan aktivitas kita, tetap dalam firman Tuhan. Apapun bentuknya, apapun pekerjaan kita masing-masing, tetap dalam firman Tuhan. Kalau kita keluar dari firman Tuhan, artinya kita akan menghadapi kecelakaan. Kita akan menghadapi sesuatu hal yang tidak benar. Untuk itu, kita bersama-sama menyerahkan semuanya hari ini. Agar Tuhan menetapkan dalam hati kita Roh Kudus-Nya, supaya tetap teguh dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena atas kasih penyertaan-Mu. Pagi hari ini boleh merenungkan firman Tuhan, di mana firman-Mu senantiasa mengajarkan kami, mengingatkan kami, untuk selalu tetap taat, tunduk kepada firman-Mu. Bahkan kami diberikan keteguhan, kekuatan, semangat dan berpengharapan selalu di dalam menjalani sepanjang hari ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa pagi hari ini dengan kerendahan hati bersama-sama menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Bila Roh Kudus-Mu menuntun setiap langkah-langkah kami dan menyerahkan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami, secara khusus pemerintah kami Kabupaten Murung Raya, pemimpin-pemimpin kami, baik bupati dan wakil bupati, seluruh SKPD, anggota DPR Kabupaten Murung Raya, agar Tuhan senantiasa memampukan mereka dalam memimpin Kabupaten Murung Raya dengan bijaksana dan takut akan Tuhan, sehingga Kabupaten Murung Raya semakin maju, berkeadilan dan sejahtera sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa pada saat untuk resort GKI Pruk Cahu dan jemaat-jemaat yang ada di kawasan resort GKI Pruk Cahu. Tuhan memberkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam melaksanakan tugas panggilan gereja untuk menyatakan kasih anugerah Allah melalui kata dan perbuatan yang menyelamatkan. Demikian juga Tuhan memberkati memimpin pendeta, penginjil, pikaris, penuturan diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, pengurus bidang kategoria dan yang bekerja di ladang Tuhan saat melaksanakan tugas pelayanan sesuai bidangnya masing-masing yang telah Engkau percayakan, sehingga anggota jemaat-Mu senantiasa dibina, dibimbing, bertumbuh dalam iman dan pengharapan akan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat GKE Olong Siron. Engkau senantiasa menilik kepada mereka agar selalu berada dalam penyertaan Tuhan saja. Berkati persekutuan yang dilakukan jemaat Olong Siron, terus maju dan menjadi persekutuan yang kuat dalam kasih persaudaraan. Apapun program-program kerja yang direncanakan, Tuhan Yesus turut campur tangan sehingga segala sesuatunya berdiwujud nyatakan sesuai kehendak-Mu. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan selalu untuk menjalankan program kerja jemaat GKE Olong Siron. Bapa di sorga, kami juga berdoa secara khusus untuk situasi kondisi
di tengah pandemi COVID-19 yang tidak menentu sekarang ini. Sertai dan berkati agar kami tetap kuat, imun tubuh tetap kuat, tetap sehat, serta dilindungi dalam situasi apapun. Berilah kami kesabaran, melewati kesemuanya ini hanya bersandar kepadamu saja ya Tuhan. Lindungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami serahkan kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.